Sudah tombol recordnya belum nih? Ada, sudah ya? Ada, Pak. Sudah record ya? Udah, Oke, Pak. minggu lalu itu kan kita sudah masuk ke definisi ERP ya. Di pertama di awal saya sudah sampaikan tentang RPS. Nah, kemudian dengan pengenalan ERP yang dimana ada 5 ya yang terintegrasi dengan sistem ERP. Kemudian definisi ERP, kemudian ini tingkatan ERP dalam klasifikasi sistem informasi, ya. Yang paling bawah itu sales and marketing, production, human resource. Dia yang lebih repot, ya, dia yang lebih banyak kegiatan, lebih banyak capeknya sebenarnya karena dia sifatnya transaksional. Nah, ini ada kekuatan ERP terintegrasi dan saling berinteraksi. Dan ini jauh lebih penting terkait dengan hubungan antara MAS, ERP, dan MRP. Ya. Nah, ini aplikasi ERP yang populer. Ya. Paling banyak itu emang SAP yang berbayar ya dengan MySAP-nya. Nah, ini ada modul ERP ya. Paling banyak ada di operasi dibanding dengan finance dan SDM karena operasi ini adalah roda ya. Di samping roda dia merupakan unit yang sangat sibuk ya. Unit yang sangat sibuk dibanding unit yang lainnya karena dia sifatnya menggerakkan sistem perusahaan. Nah, operasi ya. Pada sudah sampaikan minggu lalu. Nah, ini pergerakan evolusi sejarah ERP ya, dari tahun 60 hingga 2000-an. Nah, ini keuntungan ERP ya. Penggunaan ERP, integrasi data keuangan, standarisasi proses operasi, dan standarisasi data. Nah, ini kemudian keuntungan bisa diukur, penurunan inventory, tenaga kerja, service level, kontrol keuangan, dan banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ya sebenarnya di ERP ini. Jadi, namun ya ada keuntungan, ada juga kelemahan. Kita lanjut ya dari minggu lalu ya. Nah, kelemahannya ini sebagai seorang manusia yang kita memiliki keterbatasan dalam dunia teknologi, ya itu yang pertama memang pasti terbatas ya dari customisasi. Apa sih customisasi? Customisasi itu terkait dengan penyesuaian. Ya, kita mau apakan software ERP ini? Ya, kalau yang sifatnya free, tidak berbayar, memang sangat sedikit. Ya, dari 7 item, yang memang tersedia, ya kita agak sulit untuk melakukan kustomisasi karena kebutuhannya pun sangat banyak. Ya, sebagai contoh, kita mau mengintegrasikan data keuangan dengan data kepegawaian, HR, human resource, dengan finance. Ya, di situ ada tools-tools yang diperlukan. Ya, namun di software tersebut nggak ada gitu. Seperti contoh kalau dalam IT itu ada sistem informasi kepegawaian. Dia tersendiri sebenarnya. Tapi di software ERP itu ada, tapi hanya sebatas CRUD aja. Ya, kalau orang IT bilang itu CRUD, artinya create, read, update, delete. Cuman hanya masukin aja. Sedangkan ya di luar ERP ya di berbasis sistem pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman sendiri itu harus bisa dilakukan proses logik ya logika ya. Kalau kamu tahu if then else, if else ya dalam kalau misalkan kamu tidak belajar bahasa pemrograman, kamu belajar misalkan Excel itu ada if then else, if ya logik ya jika gerbang logika ya jika ini dapat A, jika ya lanjut, jika tidak balik ke proses looping. Nah, seperti itu. Nah, terbatas nih kustomisasinya. Ya, jadi kamu mau atur sedemikian rupa, nggak bisa karena dibatasi. Ya, itu software ERP. Meskipun dia banyak, tapi dia untuk melakukan pembongkaran secara dalam itu agak sulit. Nah, itu kelemahan ERP. Yang kedua, sistem ERP ini sangat mahal sekali. Ya, MySAP aja yang biasanya berbayar itu ya lisensinya bisa jutaan ya bahkan bisa ratusan juta tergantung dari berapa banyak si pegawai hitungannya gitu ya
hitungannya bukan dari mahal itu bukan dari seberapa besar perusahaan, ya, seberapa keren nama, enggak, bukan keren, ya. Meskipun besar perusahaan masih ada kaitannya, tapi seberapa banyak titik transaksional perusahaan, ya, dari sisi finance, kemudian dari sisi kepegawaian, seberapa banyak orang yang bekerja di situ, dari sisi operasional, seberapa banyak klien yang melakukan produksi, ya, dan permintaan, ya, permintaan demand-nya seberapa banyak gitu, ya. Kemudian perkayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah ditetapkan oleh sistem ERP, ya, sehingga menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Biasanya ini terkait dengan menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Biasanya standar industrinya, ya, penyesuaian itu agak ribet. Ya, contohnya, ya, ada beberapa perusahaan yang memang joint venture, artinya dia bekerja sama, ya, saling membangun. Kemudian di saat saling membangun itu, di saat saling bangun itu dia bekerja sama, tapi di dua perusahaan ini yang satu sistemnya sudah bagus, ya, standar prosesnya sudah bagus. Tapi di sisi lain perusahaan yang satunya lagi ini dia tidak memiliki sistem. Nah, sehingga proses bisnis yang sudah harusnya sesuai dengan standar industri itu berbeda. Nah, ini harusnya sepakat, ya. Kalau misalkan dia mau joint venture atau dia mau benchmark atau dia mau kerjasama MOU bersama satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dia harus sama lah, minimal kita sepakat gitu loh. Jadi satu sistem kita pakai gitu, jangan hanya disampaikan bahwa salah satu saja yang pakai. Nah, ini nggak bisa. Nah, sehingga hilangnya keuntungan kompetitif. Nah, artinya ya saling tidak menguntungkan lah. Nah, kan kita ini kan dalam perusahaan itu harus saling kompetitif lah, bersaing, ya, meskipun satu produk, gitu. Ya, tapi kalau sudah melakukan MOU, ya ini harus diterapkan. Kemudian ERP sering sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Ini pasti, ya. Tadi saya bilang, ya, agak sulit kalau misalkan kita terapkan di perusahaan yang benar-benar baru menjalankan sebuah sistem informasi. Kecuali juga memang dia sudah terbiasa dengan sistem informasi. Kalau dia sudah terbiasa, biasanya dengan sistem apapun dia bisa masuk. Nah, ini tugas kalian nanti saat magang, ya, semester 5, 6, itu kalian coba terapkan, ya. Karena saya sering bilang bahwa banyak mahasiswa yang TA-nya itu setelah dia dapat masukan dari perusahaan, tolong dong bikin sistem, nah gitu. Pak, saya bukan orang IT, tapi masalah di sini tuh itu loh, gitu. Masalah di perusahaan ini tuh sistem loh, kita nggak punya yang gini-gini. Dari sisi operasional cetak, misalkan, ya, dari teknis cetaknya, kebanyakan mereka paling cuman mesin biasanya, ya, untuk mesin, maintenance mesin, perawatan mesin, atau misalkan ini kerusakan mesin biasanya. Nah, itu kan kamu sebenarnya harusnya memang bisa masuk, ya, karena kamu teknik grafika, harusnya bisa, ya. Apalagi kamu bisa kerjasama dengan nanti anak-anak dari TPPM, perawatan mesin, pemeliharaan mesin. Nah, itu. Tapi kamu ini kan terbuka banyak cabang, ya, dalam arti bisa menjadi analisis grafika, operator mesin cetak, produksi mesin cetak, analisis mesin cetak, dan lain-lain. Ya, maupun desain produksi cetak, kamu bisa masuk, ya. Tapi paling enggak ke arah teknis itu kan ini, ya, paling tidak seperti itu. Tapi saran saya juga nanti kamu gunakan sistem, karena dari banyaknya perusahaan itu pasti gitu. Tidak adanya disposisi cetak, misalkan dari klien sampai ke bagian produksi itu udah sampai mana, nggak ada dibuat sistem gitu. Yang kedua, kelima, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini dia, ya, agak rumit jika memang harus disandingkan, ya, dengan kebutuhan suatu pelanggan, ya. Jika pelanggan minta ini, nah kita harus merombak total. Sedangkan sistem ERP itu kan saya bilang itu sudah tersedia. SAP, Odoo, Oracle, ya, Java, dan lain-lain itu
sudah tersedia. Nah, kalau kebutuhan pelanggan minta seperti ini tuh harus agak rumit, jadi terlalu kompleks. Ya, nah, saya belum nemu adakah para programmer yang bisa membuat program sendiri secara individu. Ya, karena setahu saya ini sudah milik dari ranah korporasi pemain besar, ya Oracle, Microsoft, ya Microsoft pun hanya beberapa mengeluarkan produk ERP, tapi tidak diperjualbelikan seperti itu. Google pun perusahaan nomor satu dunia ya, saya anggap Google pun ERP-nya juga belum tersedia gitu. Ini hanya pemain-pemain besar yang ranahnya masuk ke sistem ERP. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif ketika membalasnya. Ini terkait dengan security. Ya, terkait dengan security ini, nah ERP ini memang betul ya, satu sistem, satu server ya, satu database. Jadi kalau kalau misalkan ini agak rawan, ya mau nggak mau ya harus ditangani gitu, karena dia satu database ya. Ya kalau kita pakai Odoo itu pakai PostgreSQL ya, tergantung dari sistemnya. Ada yang pakai MySQL, ada yang pakai Oracle. Nah, Oracle sendiri kan produk ERP, dia pakai Oracle sendiri database-nya. Nah, seperti itu. Sensitif ya, terkait dengan security. Nah, ini penting. Jangan sampai data itu bobol sehingga satu sistem yang pakai satu server itu kalau misalnya udah bobol semuanya kena. Ya, apalagi satu sistem menjangkau 7 unit kerja ya. Human resource, sales marketing, finance, terus HR, operasional, distribution, shipping, dan lain-lain. Nah, implementasi TRP, ya kita sudah arah ke implementasi. Tadi sudah bicara kelemahan. Nah, implementasinya ini tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan peran serta pelanggan. Nah, tadi saya bilang, ukuran bisnisnya besar atau kecil. Ya, terus ruang lingkup dari perubahan dan peran serta pelanggan terkait dengan banyaknya klien yang memakai produk perusahaan tersebut. Ya, itu ya tergantung. Jadi ya disesuaikan. Jadi kalau kecil ya dalam sisi infrastrukturnya juga kecil gitu kan. Kalau besar disesuaikan. Terus bagaimana dengan pengelolanya? Pengelola sistem ERP-nya apakah perlu banyak orang yang mengelola? Itu tergantung juga apakah besar. Kalau besar ya pakai jasa yang lebih besar, merekrut pegawai, orang IT, orang teknik industri, ya orang manajemen itu dipakai ya. Terus yang kedua, perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, konsumsi, dan jasa pendaya. Tadi saya bilang, ini ada kaitannya. Ya, ini ada kaitannya dengan yang tadi ya, butuh jasa konsultasi atau jasa pendukung, baik pegawai, ya, baik pegawai dan lain-lain ya. Makanya di sini jangan gangguin. Terus migrasi data, ya migrasi data. Ini teman-teman memang apa ya? Agak sulit ya kalau saya jelaskan secara langsung terkait ini ya, karena memang ini butuh berapa ya, sekitar 50% lah pengetahuan tentang information teknologi. Tapi tidak apa-apa, karena dasar ini juga bisa mendukung kalian saat kalian terjun langsung di industri maupun dunia kerja gitu ya. Sangat ini ya, sangat dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai nanti saat kalian sudah masuk ke dunia industri, kalian nggak apa ya, tidak mengenal gitu banyak tentang sistem gitu ya, cuman taunya sistem penggajian gitu kan, sistem inventory gudang, sistem gudang. Nah, itu juga termasuk ERP, cuman ERP yang tidak sifatnya terintegrasi dan kesatuan. Satu-satu itu ya. Jadi kalau misalkan kamu cek deh dalam sultan itu punya apa, sistem gudang, sistem keuangan, sistem gaji, sistem kepegawaian 3. Ini dibutuhkan ada 7. Ya ada 7. Sistem sales marketingnya mana? Sales marketingnya apa sih? Contohnya kan gampang, tinggal website, media sosial, apalagi tuh, LinkedIn, ya Google Plus kalau zaman dulu adanya itu. Terus dari sisi human resource, kebutuhan simpek, dari sisi keuangan, sistem keuangan, terus apalagi tadi tuh, distribution, shipping, sistem pengiriman barang, kan lengkap. Nah itu kalau gunakan aplikasi ERP terpadu ya gunakan yang free, kan enak tuh. Tapi kalau enggak, sistem bikin satu-satu, kamu hitung tuh, ada berapa di perusahaan tersebut punya sistem gitu. Standar nggak, ada 7 nggak gitu. Kalau nggak ada 7 ya berarti dia tidak ERP. Ya, dia punya sistem tapi satuan gitu.
Kemudian langkah strategi migrasi data yang tepat dan tentukan kesusahan implementasi ERP. Yang pertama, identifikasi data yang akan migrasi. Nah, itu identifikasi data dulu ya. Yang tadi saya bilang ada 4, Pak. Di perusahaan itu pakai 4 sistem. Ini mau ditaruh di ERP. Ya berarti berapa data yang migrasi, berapa banyak, berapa database ya, berapa perlu infrastrukturnya gimana, servernya gimana, jaringannya gimana, seperti itu. Ini yang kemarin saya pernah lakukan di Polimedia saat saya di IT. Kemarin saya migrasi data dosen ya dari server satu ke server lainnya. Migrasi itu dibantu dengan pihak pengelola server, ya kita taruh di cloud, ya kita taruh di luar, migrasi ya. Menentukan waktu dari migrasi data, nah tentuin waktunya nih kapan. Biasanya kalau di bidang sales marketing, misalkan pakai web ya, website ya, itu kan suka ada pengumuman ya, maintenance, maaf sedang maintenance, maaf sedang perbaikan layanan gitu kan. Tentukan biasanya waktu migrasi data itu yang pas itu weekend ya, Sabtu Minggu atau Sabtu malam, malam Minggu atau Minggu pagi. Biasanya orang tuh jarang bekerja kan, kalau Minggu pagi jarang, biasanya kan olahraga atau kumpul sama keluarga, biasanya gitu. Ya, jangan sampai migrasi data itu dilakukan pas Senin sampai Jumat. Nah, itu mengganggu operasional. Ya, kamu migrasi, sedangkan ini pemakaian sistemnya gede dipakai gitu kan. Wah, repot nih. Orang IT itu jarang ya. Biasanya orang IT itu migrasi data tuh Sabtu atau jikapun migrasinya itu lama, ya Senin sampai Minggu, biasanya dikasih jauh-jauh hari itu udah dikasih pengumuman bahwa kita akan maintenance 1 minggu sehingga layanan akan off. Nah, berarti operasional juga berhenti semua. Ya, atau manual yang jalan. Misalkan di bidang produksi cetak, yang jalan tuh mesinnya aja. Ya, pelayanan kayak misalkan kayak penerimaan produksi, ya permintaan dari klien itu di stop dulu sampai migrasi data kelar. Tapi bisa dengan cara ya dia manual aja datang ke toko, misalkan gitu kan, lihat prosesnya, ambil manual lah, itu bisa. Gaji keuangan misalkan migrasi datanya ini lagi sedang proses, ya gajinya nggak pakai payroll bank gitu kan, gajinya diambil dari kantor aja lah, cash, pakai tanda tangan gitu, pakai kertas, ya tanda tangan ambil, dihitungnya manual gitu, udah nggak ditransfer lagi atau payroll. Itu tentukan waktunya. Yang terus membuat template data. Nah, ini buat template data ini terkait dengan temanya ya, tema data ya. Ini terkait teknis sebenarnya. Menentukan alat. Dan tadi saya bilang menentukan alat ini terkait dengan infrastruktur. Ya, pakai servernya gimana, ya pakai sistemnya gimana, itu dijabarkan. Jangan sampai mau migrasi data tapi tools yang akan disiapkan nggak ada. Percuma, ngapain dipindah gitu ya. Memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi, ya langsung dikasih keputusan mau migrasi kapan. Nah, langsung apa aja yang jadi jangan setengah-setengah gitu, karena setahu saya kalau migrasi data itu, ya migrasi data kalau misalkan setengah-setengah ya nggak beres. Ya, saya pernah migrasi 2 server ya. Ya itu agak bingung juga karena di satu sisi mau dipakai, satu sisi harus pindah gitu. Jadi mau nggak mau diputuskan wajib pindah gitu. Jadi jangan kalau setengah-setengah ya nanti proses migrasi berjalan, ada yang ketinggalan nih, batalkan. Udah batalkan rusak. Ya. Ya seperti kamu transfer data gitu ya, transfer data dari handphone ke komputer. Lagi jalan tiba-tiba di stop. Korup semua nggak filenya? Korup semua. Ya, filenya hilang semua jadinya. Jangankan hilang, ibaratnya kalau misalkan filenya itu ekstensinya berubah, gimana? Gara-gara nggak ini kan. Menentukan pengarsipan data ini terkait dengan arsip penting ya. Jadi kalau mau migrasi, ya diarsipin dulu lah. Nah, ini kendala implementasi ERP. Ya, ini teknis sebenarnya, kalian bisa baca. Nanti saya kasih ini datanya. Ya, ini ada teknis, biasa terminologi. Ya. Terus ada budaya. Ya, terkait dengan tadi saya bilang, selalu update data. Ya, update data ya seperti handphone kalian gitu kan, selalu update sistem ya, karena teknologi itu tidak bisa berkembang kalau tidak ada update ya sama dengan kehidupan kita gitu kan, selalu update gitu. Kalau umur kita bertambah ya update ya, kita mau jadi apa. Salah satu politik
Ini agak saya jelasin agak bingung karena ini terkait dengan people ya. Ini terkait dengan people. Kalau domain politik itu biasanya sudah terkait dengan orang gitu ya. Jadi bukan sistem lagi ya. Jadi orang yang ngatur gitu ya. Beda hal kalau misalkan sistem itu dibuat non politik ya, tapi tidak di perusahaan besar, tidak di perusahaan kecil ya. Permainan politik itu selalu ada. Ya, jadi mau nggak mau dalam pembuatan sistem ini memang, Pak, gimana caranya biar memang tidak bisa terbentur dari aturan politik? Ya agak susah, ya agak susah. Nih, ya nggak bisa. Ya harus paling nggak ya kita menghindari saja gitu ya. Ya, misalkan kayak ada karyawan di luar apartemen merasa terancam karena baik-baik melakukan super ERP, ya itu gimana? Ada ERP, nah ini saya nggak kepake nih, pakai robot dong, pakai sistem yang nggak usah takut gitu ya. Tinggal bicara dengan pimpinan, ya dengan baik-baik, Pak ini ada sistem yang bagus, nah ini saya gimana gitu. Ini pekerjaan saya tadinya manual, arsip pakai kertas satu-satu gitu kan. Terus kalau misalkan udah gitu, bentar ya, saya kecilin dulu. Ya lanjut. Terus jangan takut gitu loh kalau misalkan ada apa namanya, ada gangguan apa segala macam. Karyawan IT merasa pelayanan hilang tuh sama seperti tadi ya. Terus kendala berasal dari dalam dan atau luar departemen. Gangguan lah ibaratnya ya. Biasa lah kalau perusahaan besar itu banyak gangguannya gitu, banyak tantangannya juga gitu ya. Ada yang merasa terancam, ada yang merasa persaingan ini tidak sehat gitu kan. Keengganan user departemen lain karena ada unsur tidak percayaan terhadap departemen IT, itu pasti ya. Ada ketidakpercayaan terhadap tim. Terus memilih sistem ERP. Nah ini kalau memilih sistem ERP terbaik sebaiknya dilakukan dengan melalui beberapa tahap analisis ya. Yang pertama itu analisis strategi bisnis ya. Pasti punya. Kalau kamu apa namanya? Kalau kamu ada punya bisnis pasti punya strategi ya. Pasti punya strategi gimana cara menyiapkan perusahaan yang bonafit ke depan ya. Bagaimana cara perusahaan bisa menyiapkan perencanaan yang matang ya. Perencanaan yang matang itu dalam target ya, misalkan 1 bulan ini bisa mendapatkan klien 1.000 gitu ya. Gimana caranya? Oh bisa nih gunakan promosi yang sangat banyak. Oh ini bisa gunakan sistem yang lebih efisien. Nah itu strategi bisnis ya. Sehingga software ERP itu ngikutin. Ya, contoh misalkan saya mau target 1 bulan ini dapat klien yang banyak, misalkan dia pakai klien yang banyak 1 bulan ini gitu ya. Oh saya promosi, ya udah saya bikin media sosial, websitenya saya ubah gitu kan, websitenya itu saya bikin menarik ya, user friendly, user interface gitu kan, yang mobile friendly juga, orang di mana-mana pakai handphone itu bisa akses dan enak dilihat gitu kan. Terus saya mau gunakan medsos, saya promosi, kalau perlu saya tayangkan pakai iklan supaya kemana-mana tuh bisa ya. Itu silahkan kalian atur strateginya ya. ERP-nya nanti tinggal dibuat website. Dia bisa ERP ini kan bisa bikin website. Ya dia sama dengan CMS. Ya bisa bikin, nanti kita praktek lah bikin website-nya. Analisis sumber daya manusia, nah ini terkait SDM. Ya. Gimana cara mengatur pegawai, gimana cara mengatur kinerja pegawai, dari kehadiran, dari kinerjanya gimana.
Analisis infrastruktur. Nah, ini bisa nih infrastruktur ya. Oh, kita mau bangun ini, bangun gedung misalkan. Oh, kita mau bangun apa namanya? Bangun sistem. Nah, ini kita kan masuknya ke bangun sistem ya. Kita analisis infrastrukturnya. Pakai software apa dulu? Tadi saya bilang, kalau banyak gunakan server atau infrastruktur yang tinggi. Kalau perlu servernya itu kita buat ya, misalkan pakai disaster recovery center atau DRC misalkan. Itu gede banget tuh ya. Jadi bikin server taruhnya di gedung DRC. Wah, ada bencana, ada apa nggak bakal mati. Ada mati lampu, boro-boro mati lampu. Ini bencana aja, ada gempa, ada banjir, dia kuat gitu loh gedung. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan persero, itu lagi bikin proyek DRC. Bikinnya tuh nggak tanggung-tanggung, harganya itu puluhan atau ratusan miliar, satu gedung. Itu di Rempoa, Ciputat. Ya, kalau kamu tahu DRC yang di sana tuh pasti tahuan, ya, bank ya. Nah, itu proyeknya di situ, bikin besar. Nah, infrastruktur itu disiapkan, karena memang dia nasabahnya itu jutaan, ratusan juta orang di situ ya. Mau nggak mau disiapkan infrastruktur yang besar. Analisis software ya dipakai nih terkait dengan bagaimana software yang mau dipakai gitu kan. Ya. Dianalisis dulu ya berbayar atau tidak. Dari kondisi keuangan, oh kita maunya yang free aja lah. Ya, silahkan dibuat free, tapi bayar jasanya gitu. Jangan free mau pakai gitu kan. Tapi nggak bayar jasa. Nah, itu agak repot ya. Nah, ini ya tadi sudah saya paparkan ya sistem bagaimana level kompetisi di pasar, ya keuntungan kompetitif, strategi perusahaan objektif. Ya pokok intinya strategi perusahaan proses bisnis, ya proses bisnis. Nah ini yang tadi sumber daya manusia, ya siapa yang memiliki ERP, bagaimana komitmen implementasi, terus apa yang diharapkan dari calon user seperti ERP, terus adakah konsultan, ya analisa infrastruktur, nah yang tadi ya, itu yang tadi saya bilang. Infrastruktur sudah ada belum? Overall network jaringannya sudah luas belum? Sudah banyak belum? Terus sistem permanent office, sistem kantor yang sudah dipakai, ya, sistem komunikasi, auxiliary system, ya pokoknya terkait dengan infrastruktur ya semuanya itu udah siap belum gitu. Nah budgetnya gitu, kalau tadi saya bilang sampai ratusan miliar bikin DRC di disaster recovery center. Nah ini kamu cuma bikin sistem server fisik gitu ya, yang cuma pakai rack Emerson itu yang satu rack doang gitu, satu server, komputer server itu udah cukup belum? Itu aja ratusan juta itu aja udah ratusan juta. Terus apa infrastruktur yang harus disiapkan gitu kan? Infrastruktur yang disiapkan tuh misalkan ya yang lain-lain tadi saya bilang ya, misalkan jaringan dan lain-lain. Terus gagalnya ERP, nah ini gagalnya ERP biasanya terus misalkan gara-gara ya terus implementasi tidak dilakukan dengan baik, ya persiapan implementasi tidak dilakukan, ini gagal, ya. Terus strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis, operasi desain dan pengembangannya. Orang-orang tidak disiapkan untuk menerima dan mengoperasikan sistem yang baru. Ini biasanya yang nomor 4 nih, orang-orang tidak siap menerima dan operasi semacam ini. Ini kendala yang paling besar ya, karena banyak yang nggak mau juga, termasuknya tadi dari sisi orang yang sudah bekerja dengan ada sistem, saya nggak kepake, gimana dong ini, apalagi wah ini menghilangkan pekerjaan saya ini gimana gitu kan. Nah, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut ya, kalian harus tetap jalan ya, nanti juga akan berkembang gitu loh. Sistem ini tidak memang sih ya secara nyata dia akan ibaratnya menendang beberapa pegawai yang bekerja secara manual, tapi tidak juga dia tidak menghilangkan begitu saja posisi pekerjaan orang tersebut, tidak ya. Misalkan ya yang tadinya jualannya itu taruhlah misalkan promosinya itu di pinggir jalan gitu kan,
gara-gara ada promosi besar-besaran gunakan medsos, gunakan web, tiba-tiba yang jalan ini gue nggak tahu ngapain. Saya pakai sistem yang harganya 500.000 tiap bulan dibanding gaji orang hampir 10 juta yang biasa di jalan gitu kan, atau door to door atau government to government, datang ke perusahaan nawarkan itu, saya lebih mahal, mendingan saya online aja gitu. Nah, gimana mengatasi kalau orang-orang ini ditendang gitu kan? Oh, bisa angkut aja, ini bisa sebagai entry data atau data entry, bisa sebagai pengelola sistem atau lain-lain, kan bisa ditarik gitu kan. Terus kurangnya edukasi dalam tahapan implementasi akan memberikan kesulitan bagi user yang justru akan memperlambat proses bisnisnya. Kurang edukasi. Tapi tidak selalu bahwa ERP ini harus digunakan sama orang IT, nggak juga. Kamu yang tadinya orang sosial harus gunakan IT, nggak juga. Ya, nggak harus gunakan orang IT ya. Edukasi untuk ERP ini bisa disiapkan untuk orang yang berlatar belakang apapun, dari sisi sosial, dari sisi sains lainnya, orang biologi misalkan, orang kimia, boleh. Asal dia paham apa itu ERP. Insya Allah kalau dia paham itu ERP, saya yakin akan jalan gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada. Paham ya? Ini saya udah berbusa-busa nih. Ini kalau di kelas enaknya tanya diskusi nih, enak langsung nanya dijawab. Kalau ini kan agak malu-malu ya. Enggak Pak, gitu kan. Ya, tapi kalau udah paham jangan ini ya, jangan komentar apa ya, oh Pak Khalid ngajarnya nggak beres nih. Ya, saya berusaha untuk di semester ini untuk totalitas lah ibaratnya ya. Walaupun online, tapi tetap saya ingin gunakan kata totalitas karena kamu kan sudah bayar satu, ya kedua kamu sungguh-sungguh dalam kuliah, jangan sampai nanti kamu tidak dapat hasil yang baik gitu dari saya ya. Kok ini ada Muhammad Akmal? Emang ada Akmal di sini? Emang Akmal ada ya? Baru masuk Pak, cuti Pak. Saya baru masuk cuti. Kamu yang dulu kan ya? Semester lalu ya? Ya yang dulu Pak. Semester ya semester 4. Tapi kan saya udah ngikutin tuh Pak. Terus gimana tuh Pak? Kan saya ya kalau soalnya sistemnya politeknik ya harus ikut lagi. Kan ikut lagi tuh Pak. Iya, kan sistem politeknik. Kita beda dengan sistem university ya. Kalau university itu bisa semester pendek, bisa ngulang mata kuliah. Kalau ini kan tidak ya. Kayak jihad kan? Oke, ditanyakan. Iya, Pak. Oke, ditanyakan. Jihad, man jihad. Jihad. Nah, tinggal sama jihadnya. Oke, saya kira. Iya Pak, saya Pak. Oke, ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, tidak ada tugas. Mungkin minggu depan ada tugas. Ya, minggu depan ada tugas. Jadi ya, hari ini ada semua ya. Hari ini ada semua kan? Ada Pak. Iya Pak. Ada Pak. Yang nggak ada siapa nih? Rizky Jundi ada? Ada nggak? Ahmad Kusairi. Kusairi ada nggak? Ada Pak. Kusairi mana? Ada Pak. Oh iya, Kusairi ada. Terus Alam Firdaus ada. Ada Pak. Angki. Angki nggak ada. Dian Ayuni. Hadir Pak. Ya, Rizky Jundi hadir. Dian Ayuni. Hadir Pak. Ya, Hafiz ada. Hadir Pak. Ibrahim Ali. Ibrahim Ali mana? Oke. Sabri. Nggak ada. Rafa Harya. Sabri ada tuh Pak. Rifki Fikriansyah. Pak. Rizky Fikriansyah. Hadir. Tabarani nggak ada ya. Prasetyo nih nggak pernah masuk lagi. R. Adang ada. Renal Johan. Hadir Pak. Oke, Renal ada. Rizky Jundi ada. Salveza ada. Sawati. Oke, Cynthia. Sofi Falsa.
Yofi Falsa. Cynthia ada nggak ya, Cynthia? Sinyalnya apa jelek katanya. Oke, lanjut lagi. Juan ada, Raffi Arya ada, Raffi Abiyu ada, Jihad ada, Daniel tadi agak sempit logout terus ya. Fatimah, oke, Zahira, Pak Cynthia ada. ya, oke, Zahira Apa, Zahira? ada, Yofi nggak ada, Yofi ya. Yofi nggak ada. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Silakan difoto absensinya biar bukti teman-teman di-share ke grup ya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebih mohon kita jumpa minggu depan ya teman-teman ya di pertemuan kelima. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Kan beberapa layanan ke dalam satuan. Itu intinya itu. Ya. Kemudian setiap dosen itu ini harus punya yang namanya RPS. Harus punya rencana pembelajaran semester ya, di mana ada suatu kewajiban bagi para mahasiswa itu untuk memahami ya teknologi ERP itu seperti apa ya, kemudian memahami pemanfaatannya dalam suatu organisasi itu harusnya seperti apa ERP, karena dia sistem integrasi dapat mengontrol semua unit, semua operasional, semua kegiatan yang ada di perusahaan ya. Kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ada konsep MIS, ada konsep MRP. Nah, itu pendukung ya. Pendukung bagi jalannya sistem ERP. Ya, kemudian di sini kalian juga harus paham ya mengenai bagaimana penerapannya di industri grafika gitu kan. Cari analisisnya. Memang tidak minggu ini akan saya sampaikan kita bisa masuk ke industri grafika. Ya, namun di pertemuan setelah UTS nanti kita akan masuk, coba kita praktek, coba kita ambil dalam sisi grafikanya seperti apa. Kemudian mahasiswa dapat memahami perlu tidaknya ERP diterapkan dalam perusahaan. Memahami siapa dan apa yang ini terkait dengan people. Terkait dengan people. Nah, bagaimana people di sini itu bisa menerapkan atau memahami ya dan berpengaruh perlu atau tidaknya ERP. Nah, kalian harus tahu ERP ini perlu nggak sih diterapkan gitu. Kita lihat skala perusahaan ya. Jika perusahaan tersebut adalah besar ya, jika perusahaan tersebut besar maka ERP wajib diterapkan ya. Dilihat dari mana skalanya, dari jumlah pegawai ya, dari sisi operasional, cost benefit. Cost operasional itu tinggi, maka wajib terapkan ERP. Tapi Pak, kalau misalnya perusahaan hanya terdiri dari 5 orang, terus unit kerjanya hanya 1, kemudian occupational cost-nya itu sedikit, kemudian dari permintaan on demand-nya itu sedikit sekali, perlu nggak? Nah, ini perlu kalian pahami. Perlu nggak ERP diterapkan? Kalau cuma 5 orang, bayar gaji, perlu nggak pakai sistem gitu? Ya, cuma 5 orang. Dan kerjanya pun hanya 1 ruangan. Nah, ya, seperti itu. Kalian harus pahami seperti itu. Ya, kemudian tinjauan umumnya, ya, ERP, MRP, ini seperti apa, kemudian metodenya, ceramah, diskusi, learning, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pengenalan ERP pada aplikasi pada industri ya. Jadi ERP ini memang betul, dia adalah tools atau di aplikasi lah ibaratnya. Di aplikasi yang dimana ibarat mobil, ERP itu adalah sebuah roda. Material MRP itu adalah sebuah bahannya, besinya. Kemudian MIS, Management Information System itu adalah rangkanya, rangka mobilnya. Ya, kalau sebuah mobil tidak ada rodanya, dia tidak jalan. Kalau ada sebuah mobil itu ada rodanya namun tidak ada rangkanya, tapi ada bahannya, dia tetap bisa jalan, ditaruh di atas rodanya. Jika ERP ada roda, kemudian jika atau MRP ya, MRP tidak ada rodanya bisa jalan, tidak akan bisa berjalan. Ya, seperti itu. Ya, tidak akan bisa berjalan. Jadi dalam ERP sistem ini ada 5 sudut yang membentuk ya. Ada 5 sudut yang membentuk, yaitu FRM, SCM, HRM, CRM, dan MRP. Ya, FRM itu Finance Resource Management lah ibaratnya ya. Finance Resource Management, memang mengatur tentang keuangan. Kemudian ada supply chain, ini terkait dengan produksi, ya, terkait dengan produksi. Kemudian ada HRM, ini terkait dengan human resource atau kepegawaian.
yang mengatur kinerja pegawai, absensi pegawai, kemudian tidak laku pegawai, ya, sehingga laporan kinerja pegawai ini dapat diakses oleh atasan. Kemudian ada CRM, Customer Relationship Management. Ini terkait dengan customer, ya, sales, ya, promosi, dan lain-lain. Ini ada di CRM. Kemudian ada MRP. MRP yang dimaksud ini manufaktur, tapi ini sama aja dengan Material Requirement Planning, terkait dengan bahan baku, logistik, operasional, inventory, itu ada MRP. Nah, dari 5 sudut ini, jika diintegrasikan, saling berkaitan satu sama lain, itu dapat dioperasikan dengan ERP system, aplikasinya. Ya, jadi contoh, misalkan finance ingin mengakses kehadiran pegawai untuk memberikan gaji bulanan, HRM. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah perlu report satu-satu? Ya, sedangkan di ERP ini bisa terintegrasikan. Reportnya itu 1 jam atau nggak nyampe 1 jam, 5 menit itu udah sampai. Ya, report dikeluarkan oleh HR. Ini daftar pegawai yang memang sudah melakukan pekerjaan selama 1 bulan. Absennya itu full, misalkan atas nama Sarah. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 30, 26 hari kerja, dia melakukan pekerjaan absensi jam sekian, pulang jam sekian. Disetorlah ke bagian finance untuk dilakukan tunjangan pembayaran transport, misalkan selama harian. Dengan konsep ERP ini, otomatis secara generate dia akan kirim data. Seperti itu. Jadi, tidak lagi yang manual atau minta gitu, misalkan orang keuangan. Ya, contoh misalkan siapa nih di sini? Mana? Misalkan Andina. Nah, Andina, saya mau minta data pegawai yang hadir dong selama Senin sampai Jumat ini. Minta ke si Aksyal. Saya minta dong, Syal, laporan ini pegawainya. Ntar ya, saya print out dulu, saya cetak dulu, saya rapihkan dulu. Pakai Excel gitu kan, saya rapihin. Waduh, ini harus rapi nih, harus cepet. Soalnya saya harus input lagi gitu kan. Waduh, dari si Aksyal dikirim via paper, dipakai Excel tabel, dimasukin ulang sama si Andina orang keuangan. Importnya satu-satu. Waduh, nah itu dia. Ya, jadi ini ada kait erat dengan IT sebenarnya. Ya, memang ini tanahnya information teknologi ERP ini, ya. Jadi harus tahu bagaimana sistem informasi itu berjalan. Ya, jadi paham ya. Jadi 5 ini saling terintegrasi. Tools yang dipakai adalah ERP system. Sedangkan ERP itu apa sih, ya? Ya, ERP itu aplikasi informasi atau sistem manajemen yang terintegrasi untuk bisnis organisasi. Ini cakupannya ini multifungsi, ya, seperti jualan, pembelian, purchasing, production, inventory, gudang, accounting, finance, gaji, sebenarnya banyak. Ya, nanti kita masuk di bagian bawah itu ada detailnya yang bisa kalian pelajari. Kemudian ERP ini menjadi tulang punggung atau backbone, ya. Ini backbone. Istilah backbone itu apa kira-kira? Backbone itu rangka utamanya lah. Ya, kita nih tulang punggung. Supaya kita bisa jalan, kita kan ada tulang belakang ibaratnya. Rangka tulang belakang. Kalau nggak ada tulang belakang atau tulang punggung, kita nggak bisa jalan. Sama, ya di perusahaan kalau pakai ERP, unit kerjanya banyak, ini menjadi backbone utama ya bagi manajemen ya untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan aktivitas pengambilan keputusan. Ya, ini efisiensi ya. Intinya kalau bicara ERP, bicara efisiensi gitu aja. Ya, benefit cost-nya untung, operational cost-nya untung, occupational cost-nya untung, semuanya serba untung. Sehingga ERP ini memiliki peran yang strategis ya untuk kepentingan persaingan bisnis. Nah, ini ya. Jadi kalau kamu bisa melakukan persaingan bisnis antara satu bisnis dengan yang lainnya, itu bisa kelihatan di situ. Ya, bagaimana bisnis itu bekerja, ya. Apakah di satu perusahaan lain itu dia tidak punya ERP? Nah, gitu. Oh, dia caranya masih manual. Oke. Nah, kita punya ERP dari secara sistem, ya, kita lebih cepat harusnya. Karena dari sisi operasional kita sudah menggunakan sistem dan semuanya lebih efisien. Perusahaan sebelah dia hanya manual, nah sehingga report dan lain-lain itu ya maupun pengambilan data, operasi data, proses data, bisnis proses itu dia pasti lambat karena dia tidak pakai sistem gitu. Seperti itu definisinya. Lanjut. Nah, ini ERP dalam klasifikasi sistem informasi ya. Sama seperti yang minggu lalu atau
2 minggu lalu saya sampaikan terkait dengan 4-level pyramid, ya, di mana ada 3 tingkatan utama. Yang pertama strategik operasional, kemudian ada taktikal, ya, tactical level, bukan operasional. Jadi yang pertama strategic level, kedua tactical level, yang ketiga itu operational level. Jadi 3 inilah yang membentuk sebuah sistem informasi di mana pemegang keputusan itu memiliki peranan penting. Ya, ERP ada di mana? ERP itu jelas ada di paling bawah karena dia sifatnya adalah transaction. Dia sifatnya transaction. Jadi karena dia transaction, jadi unit kerjanya itu harus dikuasai oleh si operasional karena dia lebih teknis. Nah, bagaimana dengan strategik dan taktikal? Nah, strategik dan taktikal ini dia lebih ke arah pemegang keputusan, making support atau strategic support. Dia hanya tahu data, ya. Dia hanya tahu report, laporan. Tapi dia bukan PIC ERP. Dia tidak mengelola. Dia hanya tahu berapa laporannya. Ya, misalkan laporannya kita cost-nya turun nih, Pak. Kita low budget lah ibaratnya. Low cost, sangat rendah. Nah, bulan ini karena pandemi lah, karena ada persaingan bisnis yang sangat luar biasa. Oke, dari strategik kasih keputusan. Oke, tolong di bagian sales marketing itu dikuatkan. Nah, ini giliran operasional yang bekerja. Ya, sales marketing ini bekerja. Dia langsung, oke, kita bagaimana caranya di rekan-rekan di ERP ini untuk meningkatkan ya sales marketingnya itu menjadi lebih baik. Yang tadinya itu budgetnya itu di bawah sekian persen, minus ya, itu bisa di atas berapa persen. Gitu. Nah, ini kekuatan dari ERP itu cuma satu sebenarnya. Terintegrasi gitu. Jadi kita analogikan antara A, B, C, D, E, ya kita analogikan itu unit A, unit B, unit C, unit D, dan E itu adalah unit kerja di sebuah perusahaan. Ya, bagaimana diagram alirnya? Jadi bisa mengalir ke setiap lini, ya. Tapi dia tidak bisa back to forward-nya, jadi nggak bisa balik ke belakang gitu. Nggak bisa. Jadi dia tetap alirnya itu menuju proses output, ya. Menuju proses lalu menuju output, ya. Di mana tidak ada arah kembali ke input. Jadi setiap proses yang dilaksanakan ERP itu dari input itu wajib atau data mentah itu wajib masuk ke dalam proses dan wajib berupa report generation, ya. Generation report yang seperti minggu lalu saya sampaikan, ya. Itu wajib dalam bentuk laporan. Nah, sehingga bagaimana cara terkaitannya ini? Ya, yang penting tuh adanya interaksi, ya. Konsepnya itu. Yang penting ada interaksi. Ya. Ya, nama integrasi itu tidak jauh dari interaksi, ya. Jadi kalau tidak interaksi berarti tidak ada integrasi dan tidak saling berhubungan dan tidak terkoneksi, ya. Misalkan A ini punya sistem, ya, B punya sistem, C punya sistem. Nah, D juga ada, tapi D dan E ini contohnya dia tidak ada kaitan dengan B dan A misalkan. Dia berjalan sendiri. Nah, itu tidak mengedepankan proses atau prinsip ERP, ya, karena dia tidak adanya sinkronisasi data, tidak ada migrasi data, tidak ada komunikasi data di situ. Dia berjalan sendiri, outputnya masing-masing. Contoh misalkan yang B ingin ke D, itu kan dia nggak terintegrasi. Berarti yang B dan D ini dia tidak bisa kirim terima data. Contoh ya, B ini perusahaan sales marketing, ya, bukan perusahaan unitnya, unit sales marketing. Yang D ini unit operasional. Ini tidak ada integrasinya. Di saat sales marketing ini punya informasi bahwa akan ada kunjungan promosi atau kunjungan bagi para orang yang telah dipromosikan untuk datang ke pabriknya, misalkan gitu. Nah, di sisi produksi, misalkan produksi cetak lagi sedang proses cetak, ya, sehingga tidak bisa diganggu. Nah, ini ada miss kan, ada miss. Bagaimana kok kita nggak, ini secara konsep sistem ya, ERP itu bisa dipakai. Nah, kok nggak ada komunikasi gitu? Oh iya, karena sistem mereka masing-masing gitu. Yang B punya sistem sendiri, yang D punya sistem sendiri. Nah, gimana kalau punya ERP? Ya, di B kan gampang. Nah, saat D punya sistem yang terintegrasi dengan B, otomatis kan di saat dia buka sistem yang D ini, ya ada order berapa, ya ada kalkulasinya berapa, terus ada order hari ini permintaan 1000 barang. Tinggal tampilkan aja pesan di kanan.
bahwa akan ada kunjungan dari para promosi masyarakat yang telah bergabung ke unit bisnisnya. Kan enak. Oh, kita akan stop nih di jam sekian karena akan ada kunjungan gitu. Seperti itu contohnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi harus kalau pakai sistem itu terintegrasi sama seperti Anda menggunakan sistem aplikasi media sosial. Ya. Kita bisa datang atau kita bisa sama-sama di perkuliahan kali ini karena pakai aplikasi media sosial, ya, WhatsApp, Messenger ya, aplikasi Messenger. Kita jam 9 mulai. Dalam jangka waktu 5 menit kalian sudah kumpul. Nah, itu seperti itu. Terintegrasi dan terinteraksinya ada. Contohnya itu ya. Kemudian ini contoh MIS, ERP, MRP Connect ya, terhubung antara 3 parameter utama. MIS itu tadi yang minggu lalu saya sampaikan ya, strukturnya, rangkanya, di mana dia bermain di ranah sales, CRM, human resource, accounting, dan purchasing. Ya, dia sudah main di situ. Bagaimana dengan MRP? MRP ini karena dia sifatnya material, bahan, dan logistik, maka dia cukup bermain di 3 unit, yakni manufaktur, pabrik, dia bermain di manajemen gudang, inventory, dan distribusi pengiriman. Ya, dia bermain di sisi fisik, artinya dia bermain di real, on-site, lapangannya, dia bermain di lapangan. Bagaimana cara mengatur ke-8 unit bis kerja ini bisa bersama-sama padu, saling terintegrasi. Ya, maka gunakanlah ERP. Rodanya itu ada di ERP, dia bisa jalan. Seperti itu. Ini prinsip dasar sebenarnya. Ini harus kalian paham, ini harusnya udah di luar kepala. Nanti saat ujian, kalian udah di luar kepala masalah ini. Nah, ini beberapa aplikasi ya yang populer ya biasa dipakai oleh para perusahaan besar ya, di mana diantaranya itu ada SAP, MSAP. Pertemuan minggu depan nanti akan kita bahas apa itu SAP dan MSAP ya. Yang jelas SAP MSAP ini berbayar. BAN ya, ini salah satu perusahaan di ERP, Oracle, perusahaan database sebenarnya ya, tapi dia ikut membuat sebuah sistem ERP, JD Award, Microsoft itu udah masuk ke Oracle, Compire, ini gratis ya, dan ada lagi OpenERP atau garis miring Odoo. Nah, ini akan kita pakai di perkuliahan kali ini ya. Odoo ini sangat open source, banyak orang perusahaan yang pakai ya, tutorial juga saya baca sangat banyak sekali. Beberapa kali pertemuan Odoo Indonesia itu saya sering diundang, tapi saya karena corona gini nggak bisa hadir. Ya, biasanya saya online saja. Biasanya perusahaan industri pertanian itu pakai Odoo. Kemarin kalau nggak salah IPB itu pakai ada yang namanya workshop Odoo untuk industri teknologi pertanian. Pakainya Odoo, di mana itu hasil kebun, operasional kebun itu diintegrasikan dengan sales marketingnya, ya. Jadi pakai Odoo, sangat luar biasa ini. Nah, ini modul-modul terkait ERP ada 3, ada operasi. Yang pertama operasi disampaikan ini terkait dengan general logistik, ya, sales, distribusi, material, quality, customer, production, PPC, price system, dan environment. Nah, ini sisi sibuk sebenarnya. Di sisi sibuk, ya. Sisi sibuk. Jadi sisi sibuk di sini itu contohnya terkait dengan nyawanya lah. Nyawanya. Ya, meskipun tadi saya bilang ERP itu rodanya, tapi tetap operasinya itu butuh bahan bakunya, butuh bensin ibaratnya. Ini bensinnya nih. Bensin, pembakaran, perapian mesinnya itu di sini nih, ya, sehingga terjadilah proses penggerakan di sini. Nah, ini operasinya sangat sibuk, ya. Terutama yang saya pilih itu di sini yang paling sibuk itu general logistik, ya. General logistik ini sangat sibuk sekali ibaratnya ya. Ya, kemudian sales, distribusi ya, distribusi juga sama. Percuma ada general logistik tapi tidak ada distribusi, tidak ada pengiriman. Kapan sampainya ke customer gitu ya, klien kapan gitu ya. Terus ada production planning and control, ini penting juga terkait perencanaan dan pengawasan monitoring. Ya, ini penting karena terjadinya kualitas dari perusahaan tersebut adanya di kontrol. Kalau kalian sudah belajar QC, quality control, itu akan paham bagaimana cara kalian itu punya kualitas produksi yang baik. Ya, di semester 5 kalau nggak salah QC itu. Ya, kalian orang grafika wajib tahu tentang production planning and control. Gimana cara produksi, gimana cara merencanakan, gimana cara mengawasi.
Itu 3 hal yang paling penting. Karena di setiap corporate itu punya unit kerja yang namanya PPC. Production Planning and Control itu punya. Ya. Kemudian project system itu tentu. Ya, project system itu kalau tidak ada project system ya berarti nggak ada project. Intinya kan gitu. Nah, yang kedua ini modul financial dan accounting, akuntansi ya, terkait dengan keuangan, general accounting, controlling, investment. Nah, investment ini sebenarnya nyawa yang kedua lah. Ya, perusahaan besar itu tidak mungkin tidak menerapkan sistem investment. Ya, dia akan gagal. Ya, percuma dia profit banyak tapi tidak dilakukan investment. Ya, contohnya aja investment itu yang paling kelihatan nyata adalah pembangunan gedung, pembukaan cabang itu sebenarnya investment. Jadi kalau kalian tahu kenapa sih PT ini sering buka-buka cabang gitu? Kenapa? Itu salah satu dalam rangka investment. Ya, bukan karena dia ingin ya sebenarnya melebarkan sayap, mencari profit tambahan, mencari cost benefit tambahan. Tapi di samping itu dia menerapkan investment manajemen di mana dengan adanya pembangunan gedung, dengan adanya sarana infrastruktur yang baru di tiap daerah, itu akan menambah nilai cost yang tinggi ya, menambah investment yang sangat tinggi, di mana di suatu daerah tersebut sudah diperhitungkan apakah ini strategik, apakah ini merupakan aset yang sangat berharga, nah gitu. Ya, jadi itu masuk investment. Kemudian treasury ini saya pernah kerja ya di salah satu perbankan persero milik pemerintah. Itu ditaruhnya itu di bawah treasury. Nah, treasury ini nyawanya yang ketiga lah saya bilang. Karena dia itu hobi banget untuk melipat gandakan investment lah. Ya. Biasanya sih treasury itu ada di perbankan atau di perusahaan financial leasing lah gitu ya. Tapi ya seperti itu. Tapi perusahaan persero lain juga punya treasury karena untuk melipat-lipat itu ya untuk menjadikan sebuah aset itu tidak mudah. Ya, treasury lah di sini perannya. Oke, yang ketiga ini modul SDM, ini terkait dengan sumber daya manusianya, pegawai ya, dari sisi kepegawaian, personal management, personal time, payroll, training, organisasional, travel management, dan lain-lain. Nah, yang terkait dengan kepegawaian, bagaimana mengatur waktu karyawan, bagaimana untuk melakukan payroll, gitu kan, payroll gaji, gitu kan, bagaimana untuk mengurus kinerjanya, ya, seperti itu. Nah, ini evolusi dari ERP, ya, tahun 60, 70, 80, 90. Nah, ERP itu ada di posisi ketika tahun 90-an dia baru ada muncul, baru berkembang pesat, baru di tahun 2000. Ya dulunya itu masih pakai ERP, masih pakai material, requirement planning. Nah, ini sebenarnya Pak Nanang nih yang harus sampaikan material. Anda teknik industri nih yang ini. Ya, kalau dari sisi IT saya masuk pakai ERP, tapi kalau dari sisi manufaktur dan material itu adanya di orang industri, dia yang paham, orang lapangan seperti itu. Nah, orang IT juga sebenarnya harus tahu lapangan, bagaimana kinerja perusahaan ini dari area fungsional yang di bawah nih, supplier, inventory, production, engineering, finance, human resource, delivery, sales, dan customer support itu dia dari 8 ini, 9 ya, 9 ini tuh dia harus tahu orang IT juga, karena dia harus mengkondisikan bagaimana ERP ini diterapkan gitu. Jadi jangan asal-asal bikin ERP ini, sebenarnya susah ya, nggak gampang. Teman nanti di Seta UTS coba kita praktek ya satu-satu, sales ya, misalnya bikin web, customer support kita bikin help desk, human resource kita bikin simple, finance kita bikin sistem keuangan, sistem penggajian, satu-satu tapi terintegrasi gitu. Kemudian keuntungan ERP ini jelas ya, keuntungan ERP itu integrasi data keuangan. Ya, keuangan ini bisa dilihat oleh si bos ya, ibaratnya ya. Bisa dilihat sama si bos. Jadi jadi pimpinan itu tahu. Jadi nggak nanya-nanya ke bagian keuangan ini berapa hari ini kita yang masuk. Oh nggak ada Pak datanya belum atau belum diolah Pak data. Wah itu jadul. Kalau sekarang itu kalau udah pakai ERP ya udah tinggal 5 menit atau real time saat itu juga bisa lihat reportnya. Oh ini order yang saat ini nyampe nih sekian nih. Oh berarti keuntungan saya sekian sebagai pemilik perusahaan gitu. Udah cepat real time gitu. Udah nggak yang tanya keuangan lagi dan transparansi intinya ya. Jadi udah nggak ada yang salah-salah atau sembunyian data keuangan, jadi kamu nggak usah khawatir gitu kan, oh, panik nih saya nggak bisa lihat data gimana gitu, pakai ERP udah kelihatan data. Standarisasi proses operasi artinya operasi ini bisa di di standarkan ya, jadi implementasinya itu ya itu punya standarnya, jadi tidak asal-asalan gitu ya proses operasinya. Nah, ini ada kaitannya dengan peningkatan kualitas produk. Begitu ya. Kemudian untuk keuntungan lainnya itu terkait dengan standarisasi data informasi. Nah, ini
ya standarisasi data itu kan ibaratnya kan emas digital, ya dia emas sebenarnya. Meskipun orang anggapnya itu data itu data biasa. Kita punya biodata, misalkan kita punya data diri, itu emas sebenarnya itu emas digital. Jangan sampai biodata kalian itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan gitu. Ya, mau kalian datanya itu dipakai untuk phishing, scamming, ya, terus spamming, kan kalian yang rugi. Tiba-tiba kok di nomor ini kok saya dihubungi oleh perusahaan kartu kredit, ya, ditawari kartu kredit itu kan sebenarnya kan kebocoran data. Ya, kok tahu dari mana data ini? Terus kalian ditawari, terus ada iklan misalkan, selamat Anda mendapatkan 300 juta, silahkan klik Bitly dan lain-lain. Itu salah satu kebocoran data. Bahaya seperti itu. Ya, kalau kalian klik, kalian terbuai dengan WA yang didatang, nah kalian bisa kalian bisa terbuai gitu ya. Data kalian masuk, nah, penipuan jatuhnya, cybercrime. Nah, ini keuntungan yang bisa diukur ya. Yang pertama itu pasti penurunan inventory. Yang tadinya inventory itu gudang ya, yang tadinya fisik gudangnya itu sangat banyak, misalkan ya, sangat banyak sekali. Namun karena adanya ERP ini, maka inventorinya ini menurun ya, karena bentuk yang tadinya fisik berubah menjadi digital, paperless gitu kan. Jadi udah nggak yang kita harus punya gudang dua ruangan ya, tapi dengan adanya dengan ERP itu enggak, data ini sudah masuk ke digital. Barang-barang yang sudah sifatnya fisik itu udah kita kiloin aja, atau kita masukkan ke lemari arsip yang memang udah secara operasional nggak dipakai ruangannya gitu ya, atau mungkin kita punya bunker gitu kan, bunker di bawah tanah, taruh aja di situ udah, karena kita nggak masuk lagi ke situ. Jikapun kita masuk ke ruang inventory, paling kita masuknya dalam rangka bersih-bersih aja gitu ya, tapi intinya sudah dimasukkan ke dalam data digital atau database. Database ini aman nggak? Gimana kalau kehapus? Ya makanya sediakan backup, sediakan cloud, ya kan, seperti itu. Terus penurunan tenaga kerja secara total. Nah, ini terkait dengan pegawai ya. Ini memang agak bingung ya, karena pasti dengan adanya sistem, pasti adanya pengurangan tenaga kerja. Tapi ERP ini mampu mendistribusikan pegawai yang sudah kerjanya manual, dengan adanya sistem itu bisa dialihkan. Misalkan kayak contoh entry data. Entry data itu kan mudah ya, entry data itu. Tapi kita sebenarnya pakai robot entry data itu agak rumit, karena untuk ngecek form-form yang sifatnya tulisan ya, itu masih perlu orang yang bisa entry data gitu kan nggak bisa orang robot ngebaca formulir nih. Misalkan kamu kirim formulir misalkan di rumah sakit gitu kan, rumah sakit itu masih pakai formulir tuh, nggak mungkin kan, pasti perlu entry data. Entry data itu masih banyak sebenarnya ya, untuk pekerjaan yang bisa dicari gitu atau diadakan. Peningkatan service level terkait dengan peningkatan layanan. Dengan ada di ERP udah jelas, ya pasti yang tadinya manual ini dibuat menjadi digital, dibuat lebih cepat. Yang tadinya ngisi formulir bisa 5 menit, dengan adanya ini pakai handphone pun 1 menit sudah kelar. Seperti itu. Peningkatan kontrol keuangan sama seperti yang tadi, ya di mana report generate dari keuangan bisa dipantau oleh si pemilik perusahaan. Penurunan waktu ini sama dengan service yang tadi saya sampaikan, yaitu yang tadinya ngisi formulir bisa berjam-jam atau bermenit-menit, ini bisa dilakukan cukup berapa detik gitu ya. Karena dengan adanya sistem teknologi ini agak lebih mudah. Oke, saya kira itu minggu depan kita masuk ke kelemahan ERP. Jadi sekarang ini kita cukup sampai di keuntungan ya. Minggu depan kita ke kelemahan ya. Tugasnya udah dikerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah dikirim email ya? Atau belum? Iya, Pak, sudah. Itu yang aplikasi kan, Sudah, Pak. Betul, yang aplikasi. Oke, nanti Iya, saya Pak. cek ya. Pak, PPT-nya nanti dikirimkan ya, Pak, yang ini? Iya, dikirim, tapi selesai nanti kelemahannya. Kan ini kan baru keuntungan. Kelemahan itu kan belum saya jabarkan. Nanti kalau udah saya jabarkan, baru ya, gitu ya. Oke, teman-teman, saya kira itu ya. Oke, saya cari absennya dulu. Saya juga harus ke kampus sebenarnya hari ini. Ya, karena dipanggil Pak Wadir ya. Padahal agak jauh juga rumah saya, cuman karena tugas negara itu kan. Jadi mau nggak mau. Abi Wisono ada nggak, Abi? Baru hadir kayaknya ini Abi Wisono.
Tadi tuh yang baru hadir tuh Hadir, Pak. Raihan Fahreji tuh baru hadir tadi. Tadi HP saya mati, Pak. Di sana udah hadir ya. Iya. Udah jam 9:04. Oke. Iqbal baru hadir tadi tuh. Saya baru admit. Yang lain tolong ini ya, tolong suara ya, biar saya bisa tolong suara ya, biar saya bisa kelihatan. Andina mana Andina? Ada, Pak. Sebentar. Andina ada? Ada. Oke. Bayu. Hadir, Pak. Oke, Dava. Hadir, Pak. Diadi. Hadir, Pak. Fadri Kodri. Hadir, Pak. Ibnu Darmawan. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Indah. Mana Indah? Oh, ada ya. Marcella. Hadir, Pak. Mukhtar Nabil. Ada. Ramzi. Muhammad Ramzi. Hadir, Pak. Muhammad Rizal. Ada, Pak. Nur Mahaliza. Hadir, Pak. Putri Najla. Hadir, Pak. Rehan Ramadano. Ada, Pak. Rehan udah ya tadi. Rido Dinata. Hadir, Pak. Sabrina. Sabrina nggak ada. Sarah Nurul. Sherika. Hadir, Pak. Sherika. Hadir, Bapak. Ini ada yang baru masuk saya nih, Sabrina. Dia udah hadir belum tadi? Apa baru? Sherika mana Sherika? Ada, Pak. Hadir. Yoga. Yoga ada nggak? Zainal Arifin. Hadir, Pak. Andriano. Hadir, Pak. Oke, teman-teman, saya kira itu cukup ya. Saya kira terima kasih atas partisipasinya.